para asatidah dan jajarannya yang saya hormati, dan teman-teman santri yang saya cintai. Izinkan saya berdiri di sini ingin menyampaikan sedikit tentang kronologi peristiwa besar yang telah terjadi di negeri ini. Pada tanggal 10 November 1945, peristiwa besar terjadi di kota Surabaya. Itu terjadi setelah satuan pasukan dari Inggris yaitu NICA mengumumkan akan mengambil alih negara Indonesia lewat kota Surabaya. Inggris saat itu adalah negara yang adidaya, yang baru saja mendapatkan trofi kemenangan atas Perang Dunia II. Ini adalah Perang Dunia II. Perang dunia, bukan perang antar sekolah atau antar geng yang tak ada. Ini adalah perang dunia. Perang yang dimana diikuti oleh hampir seluruh negara-negara besar di dunia. Perang yang memakan jutaan korban jiwa. Dan salah satu perang terbesar dalam sejarah umat manusia. Akhirnya mereka menginjakkan kaki-kaki mereka di tanah air kita yang tercinta, Indonesia. Mereka datang dengan membawa ribuan pasukan, ratusan alat perang, karena mereka ingin mengambil alih negara Indonesia yang baru saja mendapatkan status kemerdekaannya. Akan tetapi, rakyat tak takut, mereka tak gentar, walaupun yang menyerang adalah alumni sekaligus pemenang Perang Dunia II. Maka rakyat Indonesia menyambut serangan para penjajah penjajah dengan perlawanan yang sengit. Mereka, walaupun senjata mereka tak sebanding dengan penjajah, mereka tetap optimis akan memenangkan pertempuran demi sebuah kemerdekaan. Akhirnya Inggris kewalahan menghadapi rakyat Indonesia yang penuh dengan jiwa-jiwa perlawanan. Bahkan dalam 5 tahun mereka melawan Nazi dari Jerman, mereka tak kehilangan satu jenderal mereka pun. Akan tetapi, baru 5 hari melawan Indonesia, satu jenderal mereka telah merenggang nyawa. Luar biasa. Akhirnya para penjajah angkat kaki dari negeri ini. Setelah perjuangan rakyat Indonesia yang berhari-hari. Ini menjadi pukulan telak bagi mereka. Mereka malu. Bagaimana bisa negara yang adidaya dikalahkan oleh negara yang baru saja merdeka. Dan para jamaah, apakah kalian tahu siapakah sosok di balik kemenangan yang gemilang itu? Apakah kalian mengetahui siapakah sosok yang berperan besar dalam peristiwa ini? Dialah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, tokoh yang membuat fatwa jihad melawan para penjajah, yang salah satu isinya adalah fardu ain hukumnya bagi setiap mukallaf yang berstatus mukim untuk ikut serta dalam berperang. Maka berbondong-bondong para kiai datang, para kiai dan santri datang, bukan dari kota Surabaya atau sekitarnya saja, tapi mereka datang dari seluruh penjuru Pulau Jawa, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Mereka datang untuk memenuhi satu panggilan, yaitu panggilan jihad untuk melawan penjajahan dalam rangka mempertahankan sebuah kemerdekaan. Jadi saat itu santri adalah yang termasuk berkontribusi besar, termasuk yang ikut andil dalam peristiwa tersebut, dalam kemenangan tersebut. Dan peristiwa ini menjadi simbol, menjadi bukti bahwasannya generasi santri Indonesia berbakat untuk menjadi kesatria. Inilah generasi santri yang hebat, inilah generasi santri yang diharapkan oleh umat. Dan salah satu faktor kemenangan mereka di peristiwa ini adalah taatnya para santri kepada para guru dan kiai. Dan ini harus kita perhatikan, ini harus kita ingat baik-baik. Kalau kita ingin menjadi generasi santri yang baik, kita ingin menjadi generasi santri yang hebat, maka harus tanamkan dalam diri-diri kita rasa taat kepada para ustadz.
Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau menyebutkan, hendaknya bagi santri untuk taat kepada para ustadznya di setiap urusan-urusannya. Dan beliau juga menambahkan permisalan antara dokter dan pasien. Di mana kalau pasien ingin sembuh dari sakitnya, maka dia harus menaati dan menjalankan semua saran-saran dokter untuknya. Karena apa? Karena dokter yang mengetahui seluk-beluk sakit pasien tersebut. Dan jikalau pasien ini membangkang, tidak mau menaati saran-saran dokter, maka tak lain dan tak bukan yang akan ia dapatkan adalah bertambah parahnya sakit tersebut yang bisa berujung pada kematian, sangat fatal. Dan itu juga berlaku bagi kita para santri. Kita harus menaati para ustadz, karena taatnya santri pada para ustadz adalah kemuliaan bagi kita. Dan jikalau kita membangkang, durhaka, tak mau taat kepada apa-apa yang diperintahkan oleh ustadz, maka tak lain tak bukan yang akan kita dapatkan adalah sebuah kehinaan. Dan yang perlu kita ketahui, negara kita, Indonesia, membutuhkan generasi santri sekualitas generasi santri 45. Untuk apa? Untuk membangun Indonesia menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bahkan tak cukup sampai situ. Bagaimana generasi santri Indonesia dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi khususnya dan dari pondok pesantren dari seluruh Indonesia pada umumnya berkontribusi besar, ikut andil, ikut menjadi bagian dalam pembebasan Al-Aqsa di waktu yang akan datang. Takbir. Dan terakhir, dengan taat, kita akan selamat dari neraka yang menjilat-jilat. Dan dengan taat, kita akan mendapatkan nikmat kelak di surga yang bertingkat-tingkat. Dan dengan taat, kita akan menjadi generasi santri hebat yang akan menjadi harapan bagi umat di waktu yang akan di waktu yang dekat. Assalamualaikum. Hakadamini billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.